Apalagi yang bisa dibahas dari psikologinya Loki? Nah, kita bisa bahas dari teori tahapan perkembangannya Erikson. Kalau kita lihat dari usianya Loki, kira-kira Loki yang variannya Tom Hiddleston ini kemungkinan berada di tahapan dewasa awal ya, yang adulthood, dimana kalau menurut Erikson ini ada di tahapan isolation versus intimacy. Karena tugas utama tahapan perkembangan ini adalah mencari pasangan, yaitu dia harus mendapatkan value yang disebut love gitu ya. Jadi untuk tahapan perkembangan dewasa muda menurut Erikson ini, individu harus ada mengalami dua kutub, yaitu kutub isolasi dan kutub intimacy gitu ya, isolation versus intimacy. Jadi nggak harus di intimacy terus-terusan dan nggak boleh juga di isolation terus-terusan. Suatu saat dia memang harus mengalami intimacy dan di sisi lain dia harus mengalami isolation supaya dapat tuh value di tahapan perkembangan ini, yaitu adalah love. Kalau misalnya ada di intimacy terus-terusan, dia nggak pernah merasa sendiri, nggak pernah putus gitu ya, nggak pernah dicampakkan kayak gitu, dia nggak akan ngerti bagaimana sebetulnya perasaan cinta itu gitu. Dia nggak ngerti bahwa apa yang dia rasakan di suatu relationship itu adalah beneran cinta gitu. Karena ya cinta itu harus ngelihat semua sisi gitu, harus ngelihat suka dukanya. Kalau ngelihat sukanya doang, ya dia nggak ngerti itu bahwa itu adalah cinta gitu kan. Maka individu harus tetap ada di sisi isolasi itu, isolation itu. Tapi kan kalau isolation terus, jomblo terus gitu ya, nggak pernah punya pasangan gitu, kayak Loki selama ini yang katanya ditakdirkan bahwa dia hanya hidup sendiri, yang dia adalah dewa terbuang gitu kan, kalau kata Mobius gitu, nggak ada yang percaya sama dia dan nggak ada yang bisa dia percayai. Maka dia selama ini kita lihat juga semua varian Loki itu bahkan saling mengkhianati satu varian dengan varian lainnya, ya karena mereka secara umum mereka tuh isolation gitu, nggak pernah mengalami intimacy. Dan ya walaupun ibunya sesayang itu sama dia, Thor juga sesayang itu sama dia, ya dia juga nggak ngerti yang namanya love gitu kan. Nah, tapi keunikan Loki varian yang kita tonton ini gitu ya, yang sebagai Loki utamanya kita ya sekarang ini, Loki Loveson ini gitu, adalah dia berhasil membangun intimacy gitu dengan variannya sendiri sih ya, dengan Sylvie gitu. Si varian Loki cowok jatuh cinta sama varian Loki cewek, begitu juga sebaliknya gitu. Dan inilah yang membuat mereka berbeda dengan varian-varian Loki lainnya, dan itu juga sih sebetulnya yang membuat Nexus event yang cukup besar ya pada saat mereka dari Lamentis gitu kan, percabangannya luar biasa karena terjadi perubahan yang hebat gitu, bahwa Loki akhirnya bisa jatuh cinta, intimacy, punya pasangan gitu kan. Ya dalam hal ini ya berarti Loki-nya berhasil, perasaan cinta itu, love itu dalam hal ini dia sudah punya intimacy ya, punya pasangan dengan Sylvie. Ya mau gak mau dia merasakan pengkhianatan lagi dong kalau kayak gitu. Dan Sylvie juga sebetulnya sudah merasakan pengkhianatan dari awal, karena kok Loki yang ini nggak setuju dengan apa yang dia mau gitu kan. Biasanya mereka ya walaupun ada sedikit perbedaan pendapat, tapi secara garis besar selama ini cukup setuju gitu kan, cukup sependapat gitu. Tapi di akhir-akhir malah tidak sependapat lagi. Ya gitu deh, kasihan ya nasib Loki.